Selamat malam kawan-kawan. Kali ini kami kembali mempersembahkan pertandingan antara Magnus Carlsen melawan Ian Nepomniachtchi yang berlangsung pada babak perempat final Speed Chess Championship 15 September 2023. Langsung saja, game yang berlangsung dalam format bullet chess durasi 1 menit dengan tambahan waktu 1 detik untuk tiap langkahnya ini dibuka dengan pion E4. Magnus Carlsen memilih Alekhine defense, kuda F6, dan setelah Nepo mendorong pion ke 5, pada titik ini varian lanjutan paling populer, paling lumrah adalah kuda ke D5. Tapi pada game kali ini Magnus Carlsen memilih cara yang berbeda. Tanpa dinyana, Magnus Carlsen mengembalikan kuda ke kandang, kuda ke G8. Dan Nepo melanjutkan pion T4, pion hitam D6, kuda raja F3, pion C6, kuda menteri putih ke C3. Magnus lalu menggerakkan gajah ke G4, gajah putih ke E2, kuda menteri ke D7. Ya, Nepo kemudian barter pion di petak D6. Sesudah itu ia rokade. Kuda raja hitam keluar ke F6, pion H3. Magnus lalu menggerakkan gajah makan kuda di F3, gajah makan gajah, pion hitam maju ke D5. Benteng melakukan skak E1, gajah menutup skak E7, gajah F4. Carlsen kemudian memarkirkan kuda ke F8. Ya, Nepo lalu mengeluarkan menteri ke D3. Magnus Carlsen menyerang gajah, kuda ke E6. Gajah putih langsung pindah ke E5. Magnus Carlsen rokade. Ya, Nepo memarkirkan kuda ke E2, gajah ke D6. Kuda melompat ke G3, gajah makan gajah. Pion menyantap gajah, kuda ke D7. Langkah selanjutnya dari Ian Nepo adalah kuda ke F5. Melihat kuda yang berpotensi menyebalkan ini, Magnus langsung mengusir kuda, pion ke G6. Pada titik ini, menempatkan kuda ke petak D6 terlihat sangat-sangat menakutkan. Tapi ternyata tidak. Karena pada posisi ini, kita akan membalas dengan kuda makan pion. Benteng makan kuda, tentu menteri makan kuda. Magnus Carlsen jauh lebih unggul. Pada permainan aslinya, dalam langkah pion ke petak G6 ini, Ian Nepo menjawab dengan melakukan skak, kuda ke H6. Raja menyerang kuda ke G7, kuda mundur ke G4. Magnus Carlsen kembali mengancam kuda putih yang nyebelin ini. Kali ini ia mendorong pion ke H5, dan setelah kuda putih minggat ke E3, Carlsen melangkahkan kuda makan pion di E5. Ian Nepo kemudian melakukan sebuah trik kecil-kecilan, yaitu dengan langkah skak, pengorbanan kuda ke F5. Harapannya di sini Gaya hitam menjawab dengan pion makan kuda, maka benteng putih makan kuda. Putih tentu lebih baik. Namun yang terjadi pada game aslinya, di posisi ini Magnus tidak mengambil kuda. Magnus Carlsen secara percaya diri menggerakkan raja
ke F6. Ya, Nepo kemudian memaksa Raja Hitam melanjutkan perjalanan dengan cara melakukan pertukaran pengorbanan. Benteng makan kuda. Dan setelah Magnus melangkahkan raja makan benteng, ya Nepo melakukan skak. Benteng K1. Raja Hitam kembali ke F6. Kuda putih ke D4. Bagaimana jika pada posisi ini Magnus Carlsen mencoba menyingkirkan kuda putih yang sangat menyebalkan ini dengan langkah kuda makan kuda? Maka tiada hal yang terlalu penting yang terjadi. Hanya saja rajanya Magnus Carlsen akan terkena skakmat hanya dalam 3 langkah. Tentu saja hal seperti itu tak pernah terjadi, karena pada game aslinya, saat lompatan kuda putih petak D4 ini, Magnus Carlsen dengan segera mengantisipasi. Ia menggerakkan benteng ke E8. Ya, Nepomniachtchi terus mencoba membunuh Raja Hitam. Kali ini, ia secara jahat menyiapkan discover skak menteri ke C3. Tapi ternyata pada posisi ini Magnus Carlsen punya sebuah langkah defensif yang sangat kuat, yaitu manuver menteri ke B6. Apabila sekarang Nepo meneruskan rencana jahatnya dengan kuda makan kuda di F6, Magnus akan dengan segera merespon pion D4. Tentu pada posisi ini Nepo bisa mencoba dengan kuda makan pion, tapi akan dibalas dengan benteng makan benteng. Cak. Menteri makan benteng. Tentu Menteri Hitam makan kuda. Magnus Carlsen jauh lebih unggul. Pada pertandingan aslinya, saat langkah Menteri Hitam ke petak B6 ini, ya Nepo masih mencoba dengan menyerang Raja Hitam. Nepo kembali melakukan pertukaran pengorbanan. Benteng makan kuda. Dan setelah Magnus Carlsen menjawab dengan pion makan benteng, ya Nepo dengan segera menggerakkan menteri ke E3. Akan tetapi setelah Magnus Carlsen bertahan sekaligus melakukan counter attack dengan langkah simpel pion K5, pada posisi ini ya Nepo langsung menyerah. Ya Nepo terpaksa menyerah karena ia menyadari di posisi ini rajanya Magnus Carlsen sudah aman, sentosa, bahkan bahagia. Dan pada posisi ini Magnus sedang menyerang kuda putih di petak B4, yang mana langkah terbaik bagi putih yang disarankan oleh komputer adalah dengan menggerakkan kuda ke B3, yang bisa dibalas oleh Magnus dengan simpel menteri makan menteri. Pion makan menteri, pion hitam P4. Dan sudah barang tentu di posisi seperti ini seorang Magnus Carlsen akan dengan sangat mudah memenangkan permainan.